Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Joti Alkifari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program C++ di mana kita akan menentukan hasil outputnya itu berbagai macam operasi dengan menghasilkan bilangan satu tujuan. Seperti 4 misalnya, 3 tambah 1, 1 tambah 3, 2 tambah 2, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah hashtag. Di sini kegunaan include IOStream sebagai header utama dalam program C++. Sekaligus kita bisa memasukkan perintah seperti cin, cout, dan juga endl. Di sini juga kita menggunakan using namespace std, di mana di dalam using namespace std ini program akan memberitahukan kita kepada compiler kalau misalkan file ataupun class itu pasti terdapat di dalam using namespace std. Terus ada intMind. intMind sendiri fungsinya sebagai fungsi utama dalam program C++, di mana intMind sendiri diibaratkan sebagai wadah utama untuk menampung program C++ ingin kita masukkan di dalamnya. intMind sendiri juga biasanya selalu diawali dengan kurung kerawal terbuka untuk start dan juga kurung kerawal tertutup untuk akhir program. Setelah itu kita masukkan juga integer jumlah bilangan. Nah, kenapa tipe datanya integer? Karena di sini kita akan memasukkan tipe datanya itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri itu kita akan memberitahukan kepada compiler kalau kita akan menggunakan integer. Integer sendiri itu hanya berlaku pada bilangan bulat, tidak bilangan berkoma. Di sini kita menggunakan cout, artinya dia akan menampilkan bagian input jumlah bilangannya itu di bagian layar input di bawahnya. Di bawah sini ya, teman-teman. Setelah itu jangan lupa kita harus memasukkan cin. Cin itu artinya dia akan meminta kita sebagai compiler untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin kita masukkan. Di sini juga kita akan mendeklarasikan sebuah array yang dimana kita mendeklarasikannya ulang dengan nama integer bilangan. Terus dalam kamarnya itu kita masukkan jumlah bilangan. Setelah itu kita masukkan untuk perulangan pertama yang dimana for, dimana kita memiliki inisialisasi yaitu integer i sama dengan 0, dimana dia akan mengatur sih dia memulai perulangannya itu mulai dari 0. Setelah itu ada kondisi dimana dia akan menentukan apakah perulangan tersebut dilakukan atau tidak. Setelah itu ada perubahan dimana dia akan mengubah perulangan yang terjadi. Kita lanjut.
Di sini juga kita akan melakukan cout. Dia akan menampilkan input bilangan ke di bagian layar input. Setelah itu kita akan memasukkan data yang dimana bilangan. Nanti data yang telah kita masukkan ini akan disimpan di dalam array. Setelah itu di sini kita akan mendeklarasikan sebuah tipe data integer untuk target. Target sendiri yaitu adalah untuk hasil bilangan seperti kayak yang seperti saya sebutkan, seperti 4, 5, dan sebagainya. Di sini juga cout kita akan mencetak bagian masukan bilangan target di bagian layar input. Setelah itu di bagian sini dia akan meminta kita untuk memasukkan data ke dalam target. Nah, di sini kita akan menampilkan cout di bagian operasi bilangan yang masukkan bilangan target di bagian layar input. Setelah itu kita akan mendeklarasikan tipe data integer untuk jumlah kombinasi yang dimana sama dengan 0. Ya, lalu yang kita akan melakukan bagian perulangan di bagian integer jumlah bilangan ini, yang dimana kita memiliki inisiasi, kondisi, dan juga perubahan. Yang dimana inisiasinya tersebut ada i sama dengan 0, dimana dia akan sebagai permulaan pengulangan, yang dimana dimulai dari 0. Lalu ada kondisi dimana dia akan menentukan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Selanjutnya ada i++, yaitu di bagian perubahan. Dia akan mengubah nilai pengulangannya tersebut. Lalu di sini kita akan melakukan perulangan nested for, yang dimana di dalam nested for ini ada inisiasi, yaitu ada integer j sama dengan 1, dimana dia akan mengontrol berapa banyak perulangan. Setelah itu ada kondisi dimana dia akan menentukan apakah perulangan itu tetap dilakukan atau tidak. Selanjutnya ada perubahan dimana dia akan mengubah pengulangan yang terjadi di dalamnya.
Di sini kita akan memasukkan pernyataan kondisi di mana if dia akan mengecek apakah bilangan i ditambah bilangan j yang telah kita simpan sebelumnya apakah sama dengan nilai dari target. Selanjutnya kita di sini cout kita akan menampilkan buka kurung bilangan i akan ditambahkan dengan bilangan j yang telah kita simpan sebelumnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian jumlah kombinasi. Nah, jumlah kombinasi ini adalah sebuah proses di mana setelah kita berhasil menampilkan bilangan i ditambah bilangan j, maka dia akan melanjutkan proses jumlah kombinasi plus yang artinya jumlah kombinasi sama dengan jumlah kombinasi ditambah 1. Setelah itu kita lanjut ke bagian Oke, di sini seperti yang bisa dilihat, ini kita masukkan lagi pernyataan kondisi yang dimana kali ini kita akan mengurangi bilangan i dikurang bilangan j. Dia akan mengecek apakah sama dengan bilangan yang ingin kita targetkan. Nah, di sini kita akan menampilkan cout di mana dia akan membuka kurung bilangan i menampilkan bilangan i yang telah kita simpan dikurang dengan bilangan j yang telah disimpan. Setelah itu kita masukkan lagi sama yaitu jumlah di sini setelah kita berhasil menampilkan bagian ini, maka dia akan lanjut ke menghitung proses di jumlah kombinasi plus. Setelah itu
di sini kita masukkan lagi sebuah pernyataan kondisi di mana bilangan J dikurang bilangan I, dia akan mengecek apakah bilangannya tersebut memenuhi target atau tidak. Kalau iya, maka dia akan menampilkan Cout Nah, kalau misalkan iya, maka dia akan mencetak Cout buka kurung bilangan J dikurang bilangan I di bagian layer input. Setelah itu kita lanjut ke bagian Nah, di sini kita akan lanjut ke proses jumlah kombinasi. Dia akan menghitung bagian ini. Setelah itu Nah, di sini kita memasukkan pernyataan kondisi lagi untuk if buka kurung jumlah kombinasi. Dia akan mengecek apakah nilainya 0. Kalau misalkan sama dengan 0, maka dia akan menampilkan Cout Nah, maka dia akan menampilkan Cout tidak ada kombinasi yang menghasilkan target di bagian layar input. Setelah itu kita masukkan lagi Cout handle. Mari kita coba. Oke, yang salah di bagian 10. Nah, kita input jumlah bilangannya misalkan 5. Terus kita masukkan lagi 1, 3, 2, 4, 5. Nah, di sini kita akan memasukkan bilangan target misalnya 7. Nah, maka di operasi menghasilkan bilangan target yang bernilai 7 yaitu adalah 3 plus 4 lalu 2 plus 5. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.